Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Mentoring One Day Business Training Yusuf Japri bersama saya Brian Ervanda Putra. Teman-teman kemarin sudah mempelajari tentang bisnis model kanvas, kemudian teman-teman sudah mengisi tentang lembar kerja yang ada di modul Yusuf Japri. Nah, harapan kami teman-teman sudah menjalankan sekitar 1 bulan ini, benar-benar teman-teman sudah jualan, sudah aktif untuk praktek seperti itu ya. Nah, di mentoring kali ini kita harap untuk teman-teman bisa lebih sesuaikan lagi dengan kondisi yang ada dari teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Nah, di mentoring kali ini kita akan ada beberapa video yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman ya kan. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya kenalan lagi ya, kemarin mungkin sudah kenalan. Nah, ini adalah masa kecil saya teman-teman ya. Oke, nggak usah diprotes gitu ya. Pokoknya mah selalu masih muda gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya Brian Ervanda Putra. Ya, silahkan nanti teman-teman bisa kita berteman di sosial media saya @brianervanda. Kalau misalnya pengen di follow back juga silahkan, nanti bisa DM saya gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan nanti bisa juga teman-teman bisa menghubungi di Instagram saya di DM. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol di sana lebih banyak lagi. Oke. Nah, sekarang saya lebih dikenal sebagai Youth Activator dan Digital Strategist. Jadi pengalaman saya di bidang dunia digital marketing, bisnis online dan sebagainya, kemudian memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk menjadi seorang wirausaha seperti itu, akhirnya membuat saya memang fokusnya kepada mengajak untuk teman-teman generasi muda ini untuk ayo do something yang lebih bermanfaat gitu ya. Seperti teman-teman sekarang yang lagi nonton video mentoring ini adalah salah satu upaya saya dalam membuat untuk anak muda itu semakin bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian di zaman sekarang nggak ada lagi alasan untuk tidak online seperti itu ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya perlu untuk terkait dengan digital marketing dan sebagainya, nanti teman-teman bisa untuk belajar lebih banyak lagi. Oke. Nah, saya juga adalah seorang founder dari eClub dan CEO dari Captain Selling dan sebagainya lah. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Selanjutnya saya mau cerita sedikit tentang diri saya. Mungkin kemarin ada banyak teman-teman ketika saya baca dari hasil survei yang teman-teman isi, itu banyak sekali yang merasa bahwa Mas, saya itu pemalu gitu ya. Mau gimana jualan, saya malu untuk menawarkan, atau mungkin Mas, saya itu takut kalau misalnya nanti ditolak atau gimana lah, macam-macam. Nah, itu teman-teman sebenarnya nggak salah gitu ya. Bener, teman-teman itu merasa seperti itu, nggak kenapa-napa seperti itu. Nah, saya itu waktu kecil adalah seseorang yang pemalu juga dan penakut. Bahkan saya adalah korban bully waktu itu. Benar-benar saya nggak punya teman seperti itu ya. Nah, ada satu hal yang membuat saya itu benar-benar pengen bisa berubah gitu. Ada satu hal yang membuat saya itu pengen berbeda dari yang lain. Akhirnya saya fokus kepada apa yang bisa saya lakukan. Waktu itu ketika saya SD itu saya memulai aktivitas bisnis saya. Wes, keren ya bahasanya, aktivitas bisnis waktu SD. Nah, itu saya jualan, waktu itu saya jualan CD kalau nggak salah ya. Jadi saya minjem waktu itu ke rentalan CD, kemudian saya burning sendiri di rumah, kemudian saya gandakan di rumah, kemudian saya pinjemin ke teman-teman yang lain. Waktu itu kan masih ketika saya kecil ngetop banget tuh film-film horor dan sebagainya, petualangan Sherina kayak gitu-gitu ya. Nah, itu saya gandakan dan saya pinjemin ke teman-teman yang lain seperti itu, dan alhamdulillah waktu itu laris banget. Kemudian waktu SMP saya mulai bisnis online. Waktu itu saya masuk ke komunitas Rubik ya, kotak yang warna-warni itu, saya main ke sana. Kemudian saya melihat ada peluang bahwa orang itu bangga terhadap sebuah identitas. Akhirnya saya menjalankan usaha bisnis kaos Rubik waktu itu. Alhamdulillah ada pengiriman ke luar kota dan sebagainya. Dan itu saya sudah lakukan online. Ya, saya jual online waktu itu SMP. Kemudian seiring berkembangnya waktu, saya SMA, saya merasa bahwa apa yang saya harus lebih keras lagi seperti itu. Sampai akhirnya waktu itu saya masuk ke guru BP ya waktu itu.
Guru BP itu semacam apa ya, ruangan untuk orang-orang yang pengen curhat seperti itu. Teman-teman juga tahu lah. Nah, di sana saya mengatakan kepada guru tersebut bahwa, Bu, saya ingin menjadi seorang wirausaha. Saya nggak mau kerja kantoran kayak gitu. Karena apa? Banyak sekali mimpi-mimpi saya yang harus segera saya capai, yang harus segera saya ciptakan seperti itu ya. Jadi saya merasa bahwa saya ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, akhirnya guru tersebut memberikan saya literatur beberapa wirausaha dan saya harus belajar dari beliau kayak gitu, dan teman-teman juga nanti bisa belajar gitu ya. Nah, dari situ akhirnya skill usaha saya itu terasah seperti itu. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya temui ketika saya menjadi seorang saya ingin menjadi seorang wirausaha. Yang pertama ya, teman-teman pasti merasa bahwa ketika menjadi seorang wirausaha ada satu hal yang teman-teman rasakan, yaitu takut. Bener ya, kayak misalnya nih, ini adik nih takut nih seperti itu. Tetapi yang saya pelajari adalah grafiknya seperti ini teman-teman ya. Kebalik ya, grafiknya adalah semakin kita bertambah usia ya, di sini bertambah usia, maka semakin juga kita menambah rasa takutnya. Kita tahu terhadap resiko ya kan, ada resiko. Kemudian teman-teman tahu ada beberapa hal gagal gitu ya. Nah, dengan seperti ini akhirnya teman-teman merasa bahwa saya kurang nih, saya belum cukup dan sebagainya. Padahal teman-teman harus tahu nih, ini tuh semua nggak ada kalau teman-teman ada sesuatu yang diinginkan ya, want. Nah, teman-teman tuh pengen seperti apa sih? Misalnya teman-teman pengen menjadi seorang wirausaha, teman-teman pengen dalam waktu 1 tahun yang akan datang teman-teman bisa membiayai kuliahnya sendiri dan sebagainya. Nah, ini akan tidak ada ketika teman-teman benar-benar ini yang diinginkan ya. Nah, ini yang harus teman-teman cari ya, want-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya waktu itu saya akhirnya menjalankan usaha ketika saya masih kuliah seperti itu ya. Nah, ada beberapa usaha yang saya jalankan nih. Ini salah satunya Infomaba, ini adalah platform tentang wirausaha atau tentang anak-anak mahasiswa baru ya. Bukan wirausaha, mahasiswa baru. Kemudian ini adalah informasi tentang kesehatan, jualan produk-produk kesehatan gitu ya. Kemudian ini tentang training ya, namanya Bluebee. Kemudian ada Belo sepatu lukis. Kemudian ada tentang makanan, ini adalah ini bisnis tentang bayi seperti itu dengan market bayi. Ini adalah distro ya. Kemudian ini adalah birthday planner or birthday organizer untuk anak-anak kecil. Kemudian di sini ada jualan hijab juga ya. Kemudian jualan mukena. Kemudian ini adalah apparel tentang olahraga. Kemudian ini adalah kayak marketplace, semacam marketplace seperti itu. Ini adalah salah satunya juga seperti training seperti itu. Ini adalah parfum mobil dan ini adalah wedding organizer. Alhamdulillah bisnis-bisnis beberapa ini sudah dijalankan dan semuanya bisa teman-teman lihat adalah bangkrut seperti itu ya, gagal semuanya ya. Nah, ini semua akan terjadi karena apa? Karena kita kurang informasi, kurang belajar. Waktu itu di zaman saya waktu mau memulai sebuah usaha itu jarang sekali ada informasi-informasi terkait wirausaha yang bisa saya dapatkan. Mungkin ada beberapa kegiatan di kampus, tetapi ternyata kegiatan di kampus tersebut kurang bisa menjadi wadah dalam saya menjadi seorang wirausaha seperti itu. Malah sibuknya adalah mengumpulkan laporannya, kemudian ya macam-macam lah kayak gitu. Kurang actionnya seperti itu. Dan alhamdulillah masih ada nih. Ini adalah usaha saya bersama teman-teman, kakak saudara saya dan sebagainya, itu tentang wedding organizer yang sampai saat ini masih berjalan seperti itu. Hingga akhirnya saat ini saya berfokus kepada 2 hal seperti itu, yaitu Captain Sailing dan e-club. Di sini di Captain Sailing ini ada beberapa hal seperti pelatihan online, kelas-kelas online, kemudian ada digital business management, kemudian ada juga tentang selling partner, jadi kita membantu menjualkan produk UKM dan sebagainya. Kemudian ini adalah sosial saya gitu ya,
kita pengen ternyata selama saya menjalankan usaha itu salah satu hal yang penting adalah sebuah komunitas atau kebersamaan. Dan di iClub ini saya bangun bersama teman-teman ya, bersama tim untuk mewadahi teman-teman dalam satu platform yang sama untuk bisa tumbuh bersama menjadi seorang wirausaha. Karena saya benar-benar merasa komunitas atau apa ya namanya ya, benar-benar ini saya butuh lingkungan yang mendukung saya untuk menjadi seorang wirausaha. Kalau nggak ada seperti ini, maka saya akan susah untuk menjadi seorang wirausaha seperti itu. Dan di sisi lain beberapa pengalaman saya juga, dulu saya pernah juga main impor seperti itu ya, barang-barang Cina saya ambil langsung dari Cina dan sebagainya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah tobat gitu, sudah nggak main lagi ke sana. Saya fokus kepada membantu teman-teman anak muda wirausaha, membantu UKM untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang terus menerus seperti itu. Oke, mungkin di video pertama ini saya bercerita tentang masa lalu, dan ini adalah motivasi untuk teman-teman semua bahwa seperti yang di sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa semakin lama kita menjalankannya, maka semakin takut kita untuk ada resiko gagalnya. So, untuk teman-teman lakukan sekarang. Apa yang bisa dilakukan sekarang, di video selanjutnya akan saya bahas lebih banyak lagi. Terima kasih untuk teman-teman untuk atensinya, antusiasnya luar biasa. Untuk saat ini saya akhiri di video pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.